Hai teman-teman semua, saya Intan Purnomosari akan membahas soal TWK yang ditanyakan salah satu peserta member premium bimbingan belajar bintang sesi 1. Berikut adalah soalnya. Soal nomor 1. Akhir-akhir ini di Indonesia sedang dilanda maraknya hoax. Hoax merupakan informasi yang tidak benar tetapi dibenarkan dan dibuat seolah benar adanya. Hoax menjadi tren perbincangan di masyarakat. Keadaannya dianggap sangat meresahkan publik dan dapat menjadi suatu ancaman perpecahan bangsa. Seiring dengan perkembangan teknologi, media online menjadi sangat berperan dalam penyebaran suatu informasi. Melihat masyarakat Indonesia yang mudah terpengaruh tanpa mencari tahu akan kebenarannya, fenomena ini menjadi suatu permasalahan. Penyebaran hoax terhadap seseorang tanpa memperdulikan persatuan atas dasar Bhinneka Tunggal Ika merupakan penentangan terhadap asas A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, E. Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Nah, ketika teman-teman mendapatkan soal seperti ini, pada intinya adalah tentang adanya informasi hoax. Nah, ini semua hanya penjabaran yang memakan waktu yang tidak perlu, sehingga langsung fokus ke kalimat terakhir. Di sini penyebaran hoax yang mengancam atau mengancam persatuan atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Di sini ada nilai persatuan yang merupakan nilai dasar dari sila ke-3 Pancasila. Salah satunya yaitu pada butir ke-6, yaitu mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Jadi jawabannya nomor 1 adalah C. Kita lanjut di soal nomor 2. Penyebaran hoax dan ujaran kebencian sampai saat ini masih merajalela di kalangan masyarakat Indonesia. Biasanya yang dituju adalah para politikus, tim nasional, bahkan artis nasional. Kita sama-sama ketahui bahwa tidak semua orang sepaham dengan pola pikir para penyebar hoax tersebut. Dan tentunya ada juga para pendukung dari tokoh yang terkena hoax. Penyebaran konten hoax tersebut dapat menimbulkan konflik antar kelompok masyarakat dan menimbulkan disintegrasi bangsa. Hal yang menimbulkan disintegrasi tersebut merupakan pelanggaran dari sila titik-titik. Nah, di sini sama ya teman-teman. Untuk soal nomor 2 ini sama-sama tentang hoax, dan di sini dampaknya adalah konflik antar kelompok masyarakat dan menimbulkan disintegrasi bangsa. Jadi di sini juga melanggar sila ke-3 Pancasila, yaitu pada butir pertama yang menyatakan bahwa mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jadi kata kuncinya adalah tentang disintegrasi bangsa, melanggar sila ke-3. Kita lanjut di soal nomor 3. Paham radikalisme dinilai sebagai sebuah ancaman serius bagi keberlangsungan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Deputi 5 Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodawardhani mengakui persoalan radikalisme di Indonesia sudah mulai meningkat sejak 10 tahun terakhir. 10 tahun terakhir ini dikonfirmasi bahwa paham radikalisme tidak hanya muncul di institusi pemerintah, namun juga di institusi masyarakat termasuk di bidang pendidikan. Semua membuktikan bahwa ancaman radikalisme ini sungguh nyata. Nah, di sini poin pentingnya adalah ini. Gerakan radikalisme kelompok tertentu yang mengatasnamakan suatu agama atau ideologi tertentu adalah bentuk pelanggaran pada sila betul sekali, sila pertama Pancasila. Karena melanggar dari sila pertama pada butir ke-3, yaitu mengembangkan sikap hormat menghormati dan kerjasama
antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi jawabannya adalah A. Soal nomor 4, khusus kepada masalah ancaman terorisme, pemerintah membentuk sebuah lembaga baru yang khusus menangani kejahatan tindak pidana terorisme tersebut. Badan dan lembaga yang memiliki kewenangan mengaudit dokumen yang telah didapat oleh intelijen negara. Lembaga dimaksud adalah, lembaga apa ini teman-teman? Ya, betul sekali, jawabannya adalah D. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau disebut BNPT. BNPT adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penanggulangan terorisme, ya. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BNPT dikoordinasikan oleh Menko Polhukam. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 5. Dewasa ini, paham radikalisme sangat masif berkembang dalam masyarakat Indonesia. Paham tersebut dapat berkembang pesat karena adanya pola pikir yang mulai bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Upaya mendasar yang paling efektif di Indonesia dalam menangkal ideologi radikalisme global adalah dengan memperkuat ketahanan nasionalisme di bidang ideologi. Berikut langkah-langkah yang dilakukan untuk menangkal paham radikalisme tersebut kecuali, jadi di sini sudah ada kata yang perlu digarisbawahi, yaitu langkah menangkal paham radikalisme kecuali, berarti yang salah. A. Mengkaji dan mendalami pola pikir yang paling dalam mengenai ideologi radikalisme global tersebut. Mengkaji mendalami berarti termasuk dalam upaya menangkal. Mengambil tindakan preventif dan represif yang tepat dan cepat terhadap aksi radikalisme, ini juga termasuk tindakan yang menangkal. C. Meningkatkan relevansi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga rakyat bukan saja memahami secara efektif namun juga menindaklanjutinya secara efisien. Ini juga termasuk langkah menangkal. D. Meniadakan paham dan tindakan radikalisme tersebut dengan cara invasi. Yang E. Mengamati indikasi telah adanya aksi-aksi. Kalau mengamati indikasi telah adanya aksi berarti ini sudah terjadi, berarti tidak termasuk dalam langkah menangkal, sehingga jawabannya adalah yang